Ukraina melakukan serangan besar-besaran terhadap Rusia dengan drone pada malam tanggal 20 Agustus. Drone menyerang pabrik pengolahan minyak Taneko di Tatarstan, terminal minyak di Taman, dan gardu listrik di Crimea. Namun, itu bukanlah daftar lengkap target pada malam itu. Dalam situasi ini, Rusia pada bulan Agustus meningkatkan impor produk minyak dari negara-negara Asia sebagai respons terhadap gelombang kedua krisis bahan bakar yang melanda daerah-daerah dan Moskwa. Dilaporkan bahwa Kremlin memohon kepada India untuk pasokan bahan bakar tambahan dan India siap menjualnya tetapi dengan harga yang dinaikkan. Sementara itu, Duma Negara Federasi Rusia secara langsung menyatakan bahwa negara tidak wajib mengganti kerugian akibat perang kepada semua warga Rusia, yang misalnya gudangnya terbakar akibat serangan drone Ukraina. Pada saat yang sama, citra satelit menunjukkan bahwa serangan Ukraina ke Novorossiysk telah merusak secara serius kapal andalan armada Laut Hitam Federasi Rusia, fregat Admiral Makarov. Pada kapal tersebut terlihat jelas ada lubang di bagian haluan dek atas, yang menunjukkan bahwa dalam setahun ke depan, kapal ini tidak akan mampu meluncurkan rudal jelajah kaliber ke Ukraina. Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia hari ini melaporkan bahwa mereka diduga tadi malam tidak menyerang rumah tinggal, gudang, atau gardu listrik, melainkan seluruh pabrik Fairpoint yang memproduksi drone dan rudal FP-5 Flamingo, serta rudal FP-7, yang merupakan rudal balistik. Selain itu, diduga Rusia juga menyerang hari ini perusahaan Antonov, tempat produksi drone Lyuti. Jadi, mari kita bahas semuanya. Ada dua bagian di sini, serangan terhadap Rusia dan serangan hari ini terhadap Kiev. Berikut beberapa detail yang telah diperbarui. Nama saya Alexi Pecer, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi, saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dari kalian. Jadi, drone Ukraina pada pagi hari, tanggal 20 Agustus, melakukan serangan besar-besaran ke kota Nizhnekamsk di Tatarstan. Seperti yang disampaikan oleh layanan pers Kepala Republik, kutipannya, ada gangguan dalam operasi klaster industri serta kerusakan pada rumah-rumah penduduk. Mereka juga menambahkan bahwa beberapa orang terluka dan telah dirawat di rumah sakit. Menurut data Astra, target drone tersebut adalah kawasan industri kota ini, di mana terdapat kilang minyak. Pabrik pengolahan minyak Taneko milik TAT Neft. Sebelumnya, pabrik pengolahan minyak yang sama ini juga diserang oleh drone pada 10 Agustus. Saat itu, pihak berwenang Tatarstan melaporkan 13 orang tewas dan 78 orang terluka akibat serangan tersebut. Perlu saya catat bahwa pabrik pengolahan minyak Taneko termasuk dalam 5 besar kilang minyak Rusia berdasarkan volume pengolahan dan merupakan yang terbesar di Tatarstan. Sebelumnya, perusahaan ini juga sudah pernah menghentikan operasinya akibat serangan drone Ukraina. Selain itu, tadi malam drone juga menyerang desa Volna di semenanjung Taman, Krai Krasnodar. Markas Operasional Wilayah melaporkan terjadinya kebakaran di salah satu perusahaan di wilayah tersebut. Belakangan diketahui bahwa yang terkena serangan adalah gardu listrik Taman dan terminal minyak Taman milik Taman Neftegas yang digunakan untuk ekspor. Pengiriman ekspor minyak, produk minyak, dan gas hidrokarbon cair. Sebelumnya, terminal tersebut, saya ingatkan, pernah diserang pada bulan Juli dan awal Agustus. Selain itu, hari ini Crimea yang diduduki juga menjadi sasaran serangan besar-besaran drone. Secara khusus, ledakan terdengar pada malam hari di Yevpatoria, Saki, Feodosia, Alushta, dan sejumlah wilayah di semenanjung tersebut. Untuk sementara waktu, Sevastopol, Simferopol, Kerch, Yevpatoria, dan Feodosia mengalami pemadaman listrik. Pemadaman listrik menyebabkan kebakaran di gardu listrik Taman di wilayah Krasnodar yang sama dan Malorechenskoye di dekat Alusta. Pihak berwenang di wilayah Belgorod dan Ulyanovsk juga melaporkan serangan drone. Dan kini, menurut laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, selama satu malam saja, sebanyak 726 drone Ukraina berhasil dicegat di atas 18 wilayah. Di atas Crimea serta perairan Laut Azov dan Laut Hitam. Dan di tengah serangan yang terus berlanjut terhadap kilang-kilang minyak, Rusia pada bulan Agustus meningkatkan impor produk minyak dari negara-negara Asia sebagai respons terhadap gelombang kedua krisis bahan bakar
yang melanda berbagai wilayah termasuk Moskow. Di sana kembali diberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar per orang. Pada bulan ini, pembelian bensin dan aftur dari luar negeri akan meningkat hingga 270.000 ton. Dan kini diketahui bahwa sekitar sepertiga dari volume impor tersebut akan masuk ke Rusia dari India. Sedangkan sisanya berasal dari produk minyak yang dipindahkan dari kapal tanker ke kapal tanker di lepas pantai Korea Selatan dan Malaysia. Nah, untuk memahaminya, pada kasus kedua ini juga, sebagian besar merupakan produk minyak dari India yang sama, namun produk minyak ini dipindahkan ke kapal tanker armada bayangan di laut lepas dan dibawa untuk menghindari sanksi. Tanker pertama yang membawa bensin dari India membongkar muatannya di pelabuhan Arktik Rusia Vitina pada awal Agustus. Bahan bakar mulai masuk ke pasar Rusia setelah jeda yang cukup lama ketika para importir minyak Rusia mencoba bernegosiasi tentang harga. Di sini, orang Rusia berpikir bahwa seolah-olah mereka itu rekan bisnis di sana. Mereka meminta harga yang wajar. Tetapi tidak, harganya ternyata jauh lebih tinggi daripada harga pasar grosir domestik di Federasi Rusia. Dan orang-orang India, mereka bukan orang bodoh. India meminta lebih dari 100 rubel per liter. Mereka bilang, kami tidak peduli dengan masalah kalian. Dengar, ini hanya bisnis. Kami hanya mencari keuntungan. Coba bayangkan, India, saya mohon catat ini. India membeli minyak dari Rusia dengan diskon besar. Itu bukan rahasia. Dengan diskon besar, mereka mengolahnya, minyak Rusia itu, menjadi bahan bakar dan menjual bahan bakar yang sama dengan harga lebih tinggi kepada orang Rusia yang sama. Dan ketika orang Rusia berkata, dengar, kami sudah memberi kalian diskon minyak, berikan kami diskon bensin. Dan India berkata, kalian ini gila, liar, kalian pikir kalian siapa? Tidak, 100 rubel atau lebih per liter. Kalau tidak mau, jangan beli, itu urusan kalian. Kalian bisa saja duduk di sana tanpa bensin sama sekali. Ya, benar-benar orang yang cuma bisa pasrah. Tapi, sepertinya pemerintah Rusia memang tidak punya pilihan, jadi terpaksa membeli. Dan saya ingatkan, pada bulan Juli, pengolahan minyak di Rusia turun ke level terendah sejak tahun 2002. Khususnya, saat itu hanya mencapai 3,6 juta barel per hari. Kemudian naik lagi ke level 4 juta barel per hari. Yang tetap saja sepertiga lebih rendah dari normal untuk waktu tahun ini. Pada bulan Agustus, utilisasi kilang minyak bisa turun ke titik terendah baru. Selain itu, pemulihan produksi bahan bakar hingga akhir tahun sepertinya tidak akan terjadi. Hal ini sudah dikatakan secara langsung di Kremlin. Dan saya ingatkan juga, regulator Rusia telah mengizinkan produksi dan peredaran bahan bakar dengan standar Euro 2, Euro 3, dan Euro 4. Saya ingatkan, seluruh dunia yang beradab sudah lama meninggalkan standar tersebut. Karena bensin itu sangat beracun, mempengaruhi kesehatan manusia, dan sangat merusak mesin. Intinya hanya masalah saja. Bensin seperti itu sudah lama ditinggalkan semua orang. Saya bilang, Euro 4. Sekarang bahkan Euro 2 dijual ke orang Rusia. Mereka bilang, ya bensinnya jelek, beli saja, mau bagaimana lagi. Tapi seperti kata pepatah, orang Rusia pun akan menerima bensin seperti itu. Sementara itu, di Duma Negara Federasi Rusia menyatakan bahwa pemilik gudang yang rusak akibat serangan Ukraina harus memperbaikinya dengan biaya sendiri, bukan dari anggaran negara. Seperti yang diserukan oleh Vladimir Putin sebelumnya. Di Duma Negara, mereka bilang, dengar, perang sedang berlangsung. Kalau ada yang tidak suka, ya silahkan perbaiki sendiri. Saya ingatkan, sebelumnya Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin memerintahkan pemerintah untuk menyiapkan program pemulihan pusat logistik yang terkena serangan angkatan bersenjata Ukraina. Sejak pertengahan Juli, saya ingatkan infrastruktur perusahaan Wildberries yang paling sering menjadi sasaran serangan drone. Angkatan bersenjata Ukraina telah menyerang 23 gudang dari marketplace terbesar Rusia dan membuatnya kehilangan 1/4 dari seluruh kapasitas logistiknya. Dan dengan mempertimbangkan barang-barang yang terbakar, kerugian yang ditimbulkan hampir mencapai 1 triliun rubel. Dan sekarang Putin berkata, dengar, biarkan rakyat Rusia membayar kerugian ini dari pajak mereka. Katanya, memangnya kalian mengharapkan apa? Kalian mendukung Putin, sekarang keluarkan uang dan bayar perang ini dari kantong kalian sendiri. Dan ada satu kabar baik lagi. Serangan Ukraina ke Novorossiysk pada 12 Agustus secara serius merusak kapal andalan armada Laut Hitam Federasi Rusia, fregat Laksamana Makarov. Hal ini dibuktikan oleh citra satelit terbaru. Bahkan saluran Z Informan Militer menulis bahwa pada kapal tersebut terlihat jelas lubang di bagian haluan dek atas di sebelah kiri dari posisi rudal jelajah Kaliber.
Menurut penilaiannya, stasiun komunikasi satelit Centaur dan radar deteksi positif M12 di bagian belakang kapal juga mengalami kerusakan. Serangan tersebut mengenai area peluncur vertikal. Akibatnya terjadi ledakan internal, setelah itu silo peluncur terbakar habis. Laksamana Makarov, saya ingatkan, menjadi kapal utama Armada Laut Hitam Federasi Rusia setelah Angkatan Bersenjata Ukraina menenggelamkan kapal penjelajah Moskva dengan serangan rudal pada 14 April 2022. Saya ingatkan, Vladimir Putin selama ini mengatakan bahwa tidak, kalian salah. Tidak ada yang ditenggelamkan, kapal penjelajah Moskva masih beroperasi. Kemudian ternyata bersama para pelaut, kapal Moskva itu benar-benar tenggelam. Dan para pelaut Rusia itu sama sekali tidak dianggap penting oleh siapapun. Ya sudah, tenggelam ya tenggelam, persetan dengan mereka. Sejak awal perang, fregat Admiral Makarov ini digunakan untuk menyerang Ukraina. Pada saat yang sama, pada 12 Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina menghantam fregat Admiral Moskva. Menurut citra satelit terbaru, kerusakan paling parah terjadi di bagian haluan, D, dan modul peluncur rudal kaliber. Jadi, sudah jelas kemana tepatnya mereka membidik. Sistem kendali Biu Trebovani M juga tidak berfungsi. Antena radar pengintai juga dihancurkan. Antena kompleks peperangan elektronik TK-25 dan kubah komunikasi satelit Centaur juga hancur. Dan seperti yang dirangkum oleh para ahli, kutipan. Kapal-kapal tersebut sepenuhnya kehilangan potensi serangan dan kemampuan untuk melakukan kendali tempur. Keduanya dinonaktifkan setidaknya selama 1 tahun. Dan terakhir, tentang bagaimana Rusia membenarkan serangan biadabnya terhadap infrastruktur sipil Ukraina dan rumah-rumah penduduk. Saya ingatkan, penjajah Rusia pada malam tanggal 20 Agustus melakukan serangan besar-besaran ke Kiev dengan semua yang mereka miliki. Tidak ada satupun jenis amunisi serang jarak jauh Rusia yang tidak ditembakkan ke Ukraina malam itu. Hampir semuanya diluncurkan. Balistik, hipersonik, semua jenis rudal jelajah. Shahed biasa dan bertenaga jet, bahkan banderol pun ada. Nah, saya sudah membahas lebih detail tentang serangan ke Kiev ini di episode sebelumnya. Jadi, silakan kunjungi kanal dan pastikan tonton episode sebelumnya agar benar-benar paham konteksnya. Dan di Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, awalnya mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memang menyerang infrastruktur energi yang katanya membantu Angkatan Bersenjata Ukraina. Tapi kemudian mereka membuat cerita yang lebih bagus, supaya orang-orang Rusia yang liar dan tidak terurus itu bisa lebih senang lagi dengan serangan ke Kiev ini. Dalam laporannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa akibat serangan tersebut, sebuah perusahaan industri bernama Firepoint terkena serangan yang memproduksi komponen untuk drone serang jarak jauh dan menengah, serta melakukan perakitan dan penyimpanan pendorong yang digunakan dalam rudal jelajah Flamingo. Dan juga dikabarkan telah diserang, perusahaan Antonov telah diserang, yang memproduksi UAV Lyuti. Jadi, serangan ke Kiev oleh Kremlin dipresentasikan sebagai serangan tepat ke perusahaan-perusahaan yang memproduksi senjata yang dalam beberapa bulan terakhir terbang ke Rusia. Drone Lyuti yang sama, roket Flamingo, drone FPV, yang cukup berhasil menyerang Moskovia. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, sebenarnya, menurut saya, bahkan pada akhir tahun 2022 atau pada tahun 2023, Putin dan seluruh kroninya berteriak bahwa mereka sudah mendemilitarisasi Ukraina. Itulah cerita Kiev dalam 3 hari. Sekarang ternyata, menurut realitas mereka yang dibuat-buat itu, mereka harus menghancurkan produksi senjata canggih yang menyerang Rusia. Saya ingatkan sekali lagi, semua senjata itu tidak dimiliki Ukraina pada tahun 2022. Dan sejujurnya, kemungkinan besar senjata itu juga tidak akan muncul jika Rusia yang biadab tidak menyerang Ukraina secara besar-besaran. Sekarang seharusnya orang Rusia berpikir, apakah memang layak memulai perang ini sejak awal? Tapi sayangnya, orang Rusia tidak bisa berpikir karena memang tidak punya otak untuk berpikir. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.